begitu saja, mendingan saya kembangkan ilmuku yang ada pada diri saya. Awalnya saya menanam bunga tanaman hias. 1 tahun berjalan itu tanaman hias saya, karena saya lihat dari tanaman hias itu hanya waktunya ada berjangka. Jadi saya beralih ke sayuran. Kebetulan sayuran ini setiap hari saya gunakan. Pagi sore saya beli sayur. Jadi daripada saya beli sayur, mendingan saya tanam sendiri yang ada di pekarangan saya. Samping pembibitan juga budidayanya, karena daripada untuk hanya membibitkan saja, saya membesarkan juga di situ. Ada berbagai jenis tanaman di dalamnya, ya berupa bayam, sawi, pakcoy, sama kailan yang di dalamnya. Tapi sawi yang saya anukan itu utamanya sawi pakcoy, itu yang saya jadikan jus, yang jadi minuman sehat. Itu bagus untuk anak-anak yang tidak suka makan sayur, yang saat sekarang ini digelar-gelarnya masalah stunting. Sebenarnya itu bagus untuk anak-anak yang tidak suka makan sayur, ibu hamil dan ibu menyusui. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Kota Kendari. Khususnya ini kita berada di kawasan greenhouse kelompok wanita tani Manggarai, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu di sini ya, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita kebetulan sudah bersama dengan Bu Rahmatia ini sebagai istilah ketua kelompok wanita tani Manggarai ini, yang sebetulnya sudah lama berkecimpung dan bekerja pada sisi pembibitan, terus yang kemudian hal-hal lain yang mungkin akan diceritakan lebih detail oleh Bu Rahmatia. Yang pertama mungkin kita bisa diceritakan awal mula sehingga greenhouse, terus yang kemudian pembibitan ini bisa lahir. Awalnya bagaimana? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rahmatia sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani Manggarai, Kecamatan Kambu, Kelurahan Padaleu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Asal mula dari Kelompok Wanita Tani Manggarai ini, pertama karena saya sebagai profesi saya sebagai jurusan saya di budidaya pertanian. Jadi daripada saya duduk-duduk begitu saja, mendingan saya kembangkan ilmuku yang ada pada diri saya. Awalnya saya menanam bunga tanaman hias. 1 tahun berjalan itu tanaman hias saya, karena saya lihat dari tanaman hias itu hanya waktunya ada berjangka. Jadi saya beralih ke sayuran. Kebetulan sayuran ini setiap hari saya gunakan. Pagi sore saya beli sayur. Jadi daripada saya beli sayur, mendingan saya tanam sendiri yang ada di pekarangan saya. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, saya diliriklah dari Dinas Pertanian Kota dengan Bank Indonesia. Setelah itu saya dipanggil untuk pelatihan untuk di seluruh wilayah Kota Kendari. Dibentuklah dengan 11 kecamatan, 11 juga kelompok wanita tani. Di antaranya saya, yaitu Kelompok Wanita Tani Manggarai. Tapi di antara 11 kecamatan ini, kelompok saya berjalan terus berkesinambungan. Dan ini tujuannya saya bentuk kelompok ini supaya saya memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar kita. Daripada duduknya hanya nongkrong begitu saja, mendingan saya panggil kerja untuk mereka kerja mengolah bibit atau membudidayakan, mengisi polybag, sehingga mereka tidak akan keliling ke sana kemari untuk bercerita. Mungkin begitu saja. Terus yang kemudian Bu, yang selain pembibitan, mungkin bisa diceritakan ke kita, misalnya ini kan program atau support dari pemerintah kan, soal ini kan sudah ada baik dari pemerintah kota maupun dari BI. Maksudnya yang sudah dilakukan, misalnya selain pembibitan di sini
apakah ini greenhouse-nya ini hanya ini atau ada tempat yang lain yang pembibitannya, Bu? Yang selain ini ada di depan sana pembibitan juga, tapi di samping pembibitan juga budidayanya. Karena daripada untuk hanya membibitkan saja, saya membesarkan juga di situ. Ada berbagai jenis tanaman di dalamnya, ya berupa bayam, sawi, pakcoy, sama kailan yang di dalamnya. Tapi sawi yang saya anukan itu utamanya sawi pakcoy, itu yang saya jadikan jus, yang jadi minuman sehat. Itu bagus untuk anak-anak yang tidak suka makan sayur, yang saat sekarang ini digelar-gelarnya masalah stunting. Sebenarnya itu bagus untuk anak-anak yang tidak suka makan sayur, ibu hamil dan ibu menyusui. Itu dari sawi pakcoy tadi. Selain itu juga ada tanaman kayak kangkung, timun, tomat, dan lombok. Untuk menekan inflasi yang ada di kota Kendari, kita dianjurkan untuk tanam cabai, bawang merah. Kemarin ada bawang merah yang saya tanam di polybag. Alhamdulillah hasilnya bagus. Terus yang kemudian ini kan selain pembibitan, terus yang kemudian budidaya, ini kan ada hasil ini yang tentu kan dipanen berkala, entah setiap hari atau seminggu sekali. Ini kalau sudah dipanen dibawa ke mana? Ini hasil yang kami ini kan kebetulan di Dinas Pertanian Kota itu ada namanya Pasar Tani. Jadi kami menyalurkan di Dinas Pertanian Kota. Selain itu di Dinas Pertanian Kota ada namanya itu Gerakan Pasar Pangan Murah di kota-kota Kendari. Jadi hasil kami ini kita bawa ke sana. Nanti mereka lah yang salurkan, yang jual di masyarakat. Kita hanya sebagai petani, kita hanya menyalurkan saja. Nanti hasilnya dikembalikan ke kami. Iya. Terus dari ini kan istilahnya greenhouse ini disampaikan oleh Ibu tadi, dimulai dari sejak tahun 2018. Terus yang kemudian sampai sejauh ini kira-kira maksudnya sudah memberdayakan ibu-ibu sampai sejauh mana ini? Maksudnya pada sisi aktivitas ibu-ibu di sini maupun manfaat ekonomi buat ibu-ibu rumah tangga di sekitaran, khususnya di kecamatan Kambus ini. Iya, saya sebagai ketua, saya memberdayakan ibu-ibu di sini. Kan kebetulan ini hanya sebagai sekretariatnya di sini. Semua ibu-ibu anggota kelompok kami itu ada punya masing-masing punya tersendiri. Ada yang bergerak di pangan, ada yang bergerak di tanaman hias, ada yang bergerak di peternakan. Tapi kalau untuk menyatukan semua, kalau seandainya ada tamu dari luar di sini, di titik kumpulnya, karena di sini tempat sekretariatnya. Tapi terus yang kemudian dari yang sudah terbangun ini kan di depan sudah ada fasilitas budidaya, di sini sudah ada greenhouse, di belakang juga sudah ada pengembangan. Tentu kan sebagai ketua kelompok wanita tani kan punya cita-cita dan punya orientasi ke depan soal pengembangan pembibitan ini. Itu tentu kan pasti ada bayangan-bayangan mau diapakan ini ke depan atau harapannya ini harapan saya ke depannya untuk wilayah saya ini, saya mau jadikan kampung sayur. Jadi di setiap rumah itu kita akan dropkan semua yang di polybag. Nanti mereka yang piara supaya tercukupi kebutuhan sayuran yang ada di lingkungan kami ini. Itu saya punya harapan saya sebagai ketua. Hanya saya butuh dukungan dari pemerintah. Sampai sejauh ini tentu butuh dukungan dari pemerintah. Itu sekaligus saya tanyakan ini yang terakhir soal harapan-harapannya juga. Maksudnya terhadap entah itu pemerintah kota, terus yang kemudian mungkin pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat soal pengembangan sektor pertanian ini. Harapan kami dari kelompok wanita ini, kami harapan kami ke depannya itu
kita diberikan support atau dukungan sehingga ke depannya kami jangan bisa berkembang lagi selanjutnya. Iya. Maksudnya kan sampai sejauh ini kan kayak BI kan sudah memfasilitasi semacam pelatihan, terus pemerintah kota juga. Harapan itu apakah misalnya bantuannya itu berupa bibit atau misalnya pelatihan juga atau seperti apa? Mungkin bisa dikasih gambaran. Kalau untuk harapan kami ke depannya, karena di kami ini masih kurang sumur bor atau kalau untuk di pengairan fasilitasnya, kami disiapkan berupa sprinkle untuk lahan penyiraman dengan sumur bornya, sehingga tanaman kami ini kan hanya berharap saja pada satu sumur, hanya sumur gali saja, dan itu tidak akan mencukupi semua kebutuhan yang ada di lingkungan ini. Karena kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sayuran cukup banyak air. Jadi harapan kami ke depannya kalau bisa dikasihkan berupa sumur bor atau pengairan atau yang berupa bibit lah, kalau bisa dikembangkan. Oke. Mungkin sebelumnya tadi sudah diberikan gambaran ke kita soal orientasi dan istilahnya inspirasi dari Bu Rahmatia soal bagaimana kita menginisiasi istilahnya program ketahanan pangan sebagai program nasional hari ini, terutama misalnya pemerintahan saat ini kan mencanangkan yang namanya istilah swasembada pangan, termasuk ketahanan pangan menjadi salah satu instrumen utama sebagai penyangga program pemerintah yang berhubungan dengan makanan gratis kan. Tetapi tentu di Kementerian Pertanian pun ada program itu namanya program pekarangan pangan bergizi. Ini juga tentu menjadi bagian dari support pemerintah ke depan, dan tentu kita sangat berharap kontribusi dari pemerintah istilahnya membantu, terus yang kemudian istilahnya mendistribusi program dan membantu seluruh ibu-ibu khususnya. Kita sangat berharap di masa datang seluruh lembaga tadi sudah ada BI, pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat istilahnya berkolaborasi sehingga istilahnya di masa datang bisa kita wujudkan cita-cita pemerintah dan orientasi dari masyarakat sini kan. Kalau seandainya ini fasilitas pembibitan baik, terus yang kemudian distribusi hasil pertanian juga baik, insya Allah juga akan ikut menopang tumbuhnya kesejahteraan ibu-ibu di sini ya. Mungkin begitu, dan ini baru sebagian kecil dari maksudnya inspirasi dari ibu-ibu di Kota Kendari di Sulawesi Tenggara. Mari terus ikuti perjalanan Bang Jai. Kita akan banyak mengeksplorasi soal potensi pertanian, potensi perikanan dan kelautan yang kesemuanya itu adalah diorientasikan untuk mendukung program pemerintah, termasuk mewujudkan cita-cita pemerintah pusat, yaitu terwujudnya swasembada pangan di tahun 2029 yang akan datang. Oke.